Hai guys, bagaimana kabar hubungan asmara kalian? Mimin harap kalian semua bahagia selalu. Di video kali ini, Mimin akan memberikan tips dan cara berhubungan intim yang aman agar tidak menyebabkan kehamilan. So buat kamu yang belum punya pasangan yang sah, buruan disahkan. Cara berhubungan intim agar tidak mengakibatkan kehamilan memang membutuhkan trik yang tepat. Jika salah langkah, bisa-bisa kamu bisa hamil tanpa direncanakan. Lantas, apakah ada cara yang bisa mencegah atau menurunkan resiko kehamilan setelah berhubungan seksual dengan pasangan? Mungkin ada masanya kamu dan pasangan memilih untuk menunda atau berhenti punya anak, tetapi tetap ingin berhubungan seksual. Sebenarnya, belum ada posisi berhubungan khusus agar tidak hamil saat seks pada masa subur. Namun jangan khawatir, cara berikut ini dapat kamu coba agar tetap bisa berhubungan intim tetapi tidak mengakibatkan kehamilan. Selamat menonton. 1. Hindari berhubungan seksual saat masa subur. Kesuburan dan kehamilan sangat ditentukan oleh siklus menstruasi. Jadi, sebelum menentukan waktu bercinta yang paling aman, pahami dulu bagaimana kerja siklus menstruasi. Setiap wanita memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda, mulai dari 25 hari sampai dengan 35 hari. Hari pertama siklus dimulai dari hari pertama menstruasi, sedangkan hari terakhir siklus adalah tepat sehari sebelum menstruasi berikutnya. Setelah perdarahan haid berhenti, kamu memasuki masa awal ovulasi. Masa awal ovulasi disebut juga sebagai masa subur karena pada saat ini tubuh sedang mempersiapkan diri untuk melepaskan sel telur. Jika kamu berhubungan seks pada masa ini, kemungkinan untuk hamil tentu tinggi. Oleh karena itu, sebagai cara menghindari agar tidak mengakibatkan kehamilan, kamu disarankan untuk tidak berhubungan intim saat masa subur. Akan tetapi, sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa kehamilan tak mungkin terjadi bila kamu berhubungan seks di saat sedang tidak subur. Pasalnya, sulit sekali untuk menentukan secara pasti kapan masa subur dan tidak subur seseorang karena perubahan siklus menstruasi sangat mungkin terjadi. Perhitungan siklus yang dianjurkan oleh dokter atau bidan hanya berfungsi sebagai gambaran saja. 2. Berhubungan intim menggunakan kondom. Cara mudah untuk berhubungan intim yang tidak mengakibatkan kehamilan adalah dengan menggunakan kondom. Kondom yang digunakan pria akan mencegah sperma masuk ke tubuh wanita, sehingga mengurangi risiko kehamilan. Selain dapat mencegah kehamilan, fungsi kondom juga dapat melindungi kamu dari berbagai penyakit kelamin atau penyakit menular seksual serta penularan HIV. Kamu bisa mendapatkan kondom dengan mudah di apotek atau swalayan terdekat. 3. Berhubungan intim dengan menggunakan kontrasepsi. Jika kamu belum menginginkan untuk hamil, hindari berhubungan seks apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi, terlebih di saat masa subur. Jadi pastikan kamu menggunakan alat kontrasepsi pada saat berhubungan intim, supaya tidak mengakibatkan kehamilan. Berikut ini pilihan kontrasepsi sebagai cara agar tidak hamil sesudah melakukan hubungan seksual. KB suntik, KB implan, intrauterine devices atau IUD, dan pil KB. 4. Senggama terputus. Senggama terputus atau juga disebut dengan keluar di luar. Artinya, pihak pria harus menarik penisnya keluar dari vagina, sehingga ejakulasi terjadi di luar tubuh wanita. Ini adalah salah satu metode KB alami sebagai cara berhubungan intim yang tidak mengakibatkan kehamilan. Namun cara mencegah kehamilan yang satu ini membutuhkan konsentrasi penuh saat melakukannya. Meski senggama terputus mungkin bisa menjadi salah satu cara paling mudah untuk mencegah kehamilan, sayangnya kontrasepsi alami ini cenderung sering gagal dilakukan. 5. Gunakan kontrasepsi darurat setelah berhubungan seksual tanpa pengaman. KB darurat merupakan jalan pintas jika kamu terlanjur berhubungan intim tanpa pengaman yang mungkin mengakibatkan kehamilan. Ini juga bisa menjadi cara agar tidak hamil setelah berhubungan pada masa subur. Jangan ragu untuk selalu melakukan konsultasi dengan dokter
terkait cara berhubungan intim yang tidak mengakibatkan kehamilan. Berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter akan membantu kamu untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke guys, sekian dulu video dari Mimin kali ini. Jika kalian memiliki tips dan cara lainnya, dapat ditambahkan di kolom komentar. Mohon dukungan dan support kalian agar Mimin bisa terus berkarya dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.